Halo, welcome trader. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat trader. Kebetulan saya buat video ini malam hari. Apa kabar teman-teman semua? Berjumpa lagi dengan saya di video kali ini teman-teman. Saya akan membahas satu topik yang cukup menarik. Ini salah satu sistem trading yang simple teman-teman, tetapi kadangkala kita mengabaikan ya. Ada banyak faktor teman-teman yang menjadikan kita mengabaikan satu teknik yang simple yang sebenarnya profitable ya. Bahkan kalau kita akan menggunakan ini secara konsisten, maka seharusnya kita tidak akan mengalami loss atau yang lebih gampangnya teman-teman, akun kita tetap akan bertumbuh secara jangka panjang. So teman-teman, teknik seperti apa itu teman-teman simak video ini sampai akhir, jangan di skip teman-teman. Dan teknik ini teman-teman untuk meminimalisir teman-teman agar tidak bosan, agar tidak lama menunggu, maka sebaiknya teman-teman gunakan di fire yang volatilitasnya cukup tinggi, seperti misalnya Nasdaq teman-teman, atau XAU USD atau gold yang paling banyak di tradingkan oleh orang-orang. Banyak orang yang suka gold dan Nasdaq itu karena gerakannya atau volatilitas marketnya itu memang tinggi ya. Nah, kali ini saya akan bagikan teknik yang simple, yakni teknik support resistance teman-teman. Teknik yang cukup klasik dan sudah banyak juga dijelaskan oleh teman-teman lain, para youtuber yang senang membagikan edukasi atau di kelas-kelas forex teman-teman. Ini paling umum digunakan. Nah, yakni teknik support resistance. Nah, karena itu teman-teman, saya lanjut saja pada pembahasan agar video ini teman-teman tidak terlalu lama. Nah, pertama teman-teman, kita perlu menentukan time frame ya. Di time frame berapa kita akan menggaris menentukan support dan resisten. Nah, sebaiknya teman-teman di time frame yang tinggi, H4, daily atau week ya, atau time frame mingguan. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan contoh ke teman-teman di time frame mingguan. Kenapa time frame mingguan teman-teman? Karena kalau dia di time frame mingguan, maka range-nya akan jauh. Kalau range-nya jauh, maka kita akan mendapatkan profit yang cukup ya, atau profit zone kita akan sangat lebar. Nah, tentunya akan lebih menjanjikan ketimbang kita menggunakan time frame yang H1. Sedangkan untuk entry point-nya teman-teman, kita bisa gunakan time frame H1, M30. Yang paling penting itu kita menandainya itu di time frame besar. Nah, fungsinya untuk apa? Satu tadi, agar kita punya range yang cukup. Yang kedua teman-teman, fungsi daripada support dan resisten ini adalah untuk tanda apakah kita akan menggunakan breakout trading teman-teman, atau kita akan menggunakan teknik reversal. Karena di support dan resisten itu ada dua kemungkinan dan tidak ada kemungkinan yang lain teman-teman. Artinya dua hal ini pasti terjadi, yakni apakah ketika dia menyentuh satu level support dan resisten, dia akan terus bergerak sesuai tren, atau misalnya dia setelah membreak, misalnya harganya turun dan dia membreak satu support, apakah dia akan lanjut teman-teman, atau justru harga akan reverse ya. Jadi dua hal itu yang pasti akan terjadi. Nah, ini fungsi yang kedua, salah satu kegunaan yang kedua itu untuk kita melihat apakah harga itu akan reverse atau harga justru akan terus ya, akan bergerak ke bawah. Nah, step-stepnya seperti apa teman-teman, kita akan lihat. Satu lagi teman-teman, yang paling penting adalah support dan resisten ini adalah sebagai area critical point atau area-area di mana kita akan mengamati sebuah pergerakan harga. Jadi untuk menentukan apakah dia reverse, apakah dia
lanjut itu sebaiknya teman-teman kita berada di level-level support dan resisten ya. So kita lanjut teman-teman, kita masuk ke time frame yang lebih tinggi teman-teman. Di sini saya gunakan time frame mingguan, dan untuk memudahkan melihat swing-swing ini teman-teman, saya akan masuk ke bar chart dulu agar lebih enak dipandang ya. Kalau teman-teman biasa menggunakan candlestick juga tidak apa-apa teman-teman. Ini sesuai keahlian masing-masing ya, sesuai ketajaman mata teman-teman. Saya secara pribadi teman-teman akan pakai ini yang menurut saya ini lebih enak ya. Sebelumnya harga naik teman-teman seperti ini, kemudian dia turun ya, kemudian di sini penurunan cukup besar ya, dan kemudian dia naik lagi. Nah, saya akan menandai dari atas ya. Saya akan urutkan dari atas teman-teman, dari penurunan yang ini ya. Kalau yang ini kita biarkan dulu teman-teman, kita biarkan saja. Kita lihat di sini yang jelas swing-swingnya. Nah, yang pertama saya akan tandai swing-swing yang di atas ini teman-teman. Saya akan ganti warnanya dengan warna biru. Sebenarnya sama saja teman-teman, tetapi supaya lebih jelas mana support dan mana resisten. Kemudian saya akan tandai dulu resisten teman-teman. Jadi semua resisten di penurunan ini ya, semua resisten di penurunan ini. Nah, kemudian ini resistennya berdempetan teman-teman, tetap saya akan tandai. Kemudian di sini juga ada resisten teman-teman, saya akan tandai dulu semua resisten biar lebih mudah. Ini juga ada resisten ya, ini ada resisten teman-teman, ini juga ada resisten ya. Pokoknya kita tandai dulu semua level ini teman-teman, kita tandai dulu. Kemudian di sini juga yang barusan teman-teman, kita biarkan dulu seperti ini teman-teman. Kita tandai untuk resisten sudah selesai teman-teman. Kita akan lihat support. Di sini saya lihat ada support teman-teman. Ini ada support. Saya akan ganti dulu ke warna merah biar ketahuan ada support. Perbedaan support, warna support dan resisten ya. Di sini kemudian di sini teman-teman yang jelas-jelas. Kemudian di sini, kemudian di sini teman-teman, kemudian di sini, kemudian di sini ya. Sorry teman-teman. Ini support yang ini teman-teman, dan ini adalah support ya. Nah, seperti ini. Nah, setelah kita buat level-level seperti ini teman-teman, kita akan masuk ke time frame yang kecil, dan saya akan langsung simulasi teman-teman. Saya akan berikan satu contoh agar teman-teman lebih clear, agar paham apa yang saya maksud. Saya akan masuk ke sini, saya akan tandai dulu teman-teman. Jadi harga setelah turun ini teman-teman, ini dia baru start lagi setelah dia menyentuh support yang ini, kemudian dia naik, dia turun. Jadi kenaikan yang ini teman-teman, saya akan gunakan kenaikan yang ini untuk kita melihat level-level yang sudah kita gambar ya. Jadi kenaikan ini sampai di sini atau sampai di harga yang saat ini teman-teman. Kita kasih seperti ini, kita akan kurung seperti ini, dan kita akan lihat reaksi-reaksi harga setelah dia naik seperti ini.
setelah dia naik seperti ini teman-teman, apakah dia merespon tanda-tanda yang kita sudah kasih di sini ya, level-level support dan resisten yang sudah kita tandai. Nah, untuk entry point teman-teman ini bebas, teman-teman bisa menggunakan daily, H4, H1, tapi untuk lebih presisi lagi biasanya kita akan gunakan time frame yang lebih kecil. Biasanya H1 teman-teman atau M30 yang biasa digunakan oleh kebanyakan orang. Teman-teman bisa juga menggunakan H4. Nah, kalau misalnya kita menggunakan H4 teman-teman, ini saya akan coba ke H4. Jadi startnya dari sini. Saya akan masuk ke candlestick dulu ya. Mari kita akan jelaskan teman-teman di sini ya. Nah, teman-teman lihat setelah harga naik, ini yang saya maksud teman-teman. Kita anggap di sini ya, karena kita akan melihat kenaikan ini ya. Setelah dia menyentuh support, di sini dia break dan dia naik. Nah, pada kondisi harga seperti ini teman-teman, saya kesini dulu. Nah, pada kondisi seperti ini, misalnya contoh nih teman-teman, ketika kita ambil yang ini saja ya, kita ambil yang ini, kita anggap yang ini ya, kita anggap dia turun teman-teman ke bawah, menembus support yang ini, yang dia menembus support ini oleh candle ini. Kalau teman-teman alirannya follow trend, maka kita tahu bahwa seperti apa yang saya sampaikan di awal tadi teman-teman, maka targetnya adalah support yang ini ya, adalah level yang ini ya. Kita hilangkan saja support dan resisten, tapi level-level ini, garis-garis ini, horizontal ini menjadi acuan target dan acuan target dan level-level di mana kita akan menentukan apakah dia akan break atau dia akan justru reverse ya. Nah, kalau teman-teman aliran tadi setelah candle ini, misalnya teman-teman melihat karena ini ada candle ini teman-teman, ini dinamakan bearish harami ya, atau merbuju bearish ya, maka ekspektasi kita adalah setelah ini dia akan langsung ke bawah ya. Dan terbukti teman-teman, dia sempat drop ke bawah ini. Ini kalau kita pasang, anggap kita sell setelah di level ini teman-teman, atau kita pasang misalnya sell stop di sini, maka kita mendapatkan sekitar 68 pips ya. Dan setelah dia balik teman-teman, kalau kita punya satu aturan, kalau dia menembus ke atas berarti kita buy, dia menembus ke bawah kita sell. Berarti setelah di sini misalnya kita kasih buy stop teman-teman, maka ini kita sudah profit sampai di target ini. Nah, kita anggap teman-teman, kita akan mulai dari praktek dulu, dari misalnya kita akan gunakan teknik breakout ya. Jadi setelah dia ngebreak ini teman-teman, satu candle panjang ini, apalagi aliran price action, pasti akan menganggap semua sudah tahu bahwa ini ada tekanan beli yang kuat, dan dia setelah menembus batas ini teman-teman, level ini, maka kita punya asumsi bahwa harga akan terus berlanjut ke atas. Nah, maka teman-teman entry di sini ya. Nah, setelah teman-teman entry di area ini, mungkin teman-teman akan masuk setelah candle ini ya, atau bisa juga setelah candle ini teman-teman, sesuai gaya teman-teman. Yang paling penting itu kita sudah tahu bahwa setelah dia menembus ini, target selanjutnya adalah level ini ya. Nah, level ini. Nah, kalau kita sudah tahu target level ini teman-teman, ketika harga berada di sini teman-teman, kita sudah punya
profit zone yang cukup ya. Kalau misalnya kita entry, anggap kita entry, teman-teman, kita punya aturan setelah di close ya, setelah ada harga yang close di atas level ini, misalnya seperti ini teman-teman, karena ini belum close, dia close di level ini, misalnya teman-teman entry di candle yang ini teman-teman, di candle open ini, maka dari sini ke sini teman-teman, kita sudah dapat 526 pips ya, dan kita akan letakkan misalnya stop lossnya di bawah sini, di bawah candle ini cukup jauh ya teman-teman. Nah, sampai pada poin ini teman-teman, ini kita sudah cukup, walaupun di sini dia belum sampai ke target, tapi ini trennya cukup panjang karena range-nya, kotaknya cukup panjang. Nah, kita lihat teman-teman, kita akan gerakkan terus ya, dan teman-teman lihat tidak sampai lagi ke sini, hampir di sini dia terus naik dan break teman-teman ya. Kita di sini dapat ya, kita di sini dapat. Nah, yang berikut teman-teman, karena kita punya aturan bahwa setelah dia break, maka target selanjutnya adalah candle ini teman-teman, adalah adalah level ini. Setelah dia ngebreak satu poin ini atau garis ini teman-teman, level ini, maka target selanjutnya adalah yang ini. Dan teman-teman lihat dia entry, mungkin di sini kita akan SL teman-teman, karena tapi kalau kita mengacu ke acuan close candle, dan kita akan meletakkan ini di sini teman-teman, di bawah sini, karena sebaiknya SL-nya itu adalah di bawah support ini. Maka di sini kita belum kena SL dan hit target. Problemnya teman-teman, kalau teman-teman masuk di sini, teman-teman masuk di area sini dan dengan target di sini ini 672, dan teman-teman stop lossnya di sini 1000 ini berbanding minus ya. Karena itu mungkin teman-teman tidak akan ambil. Itu juga menjadi fungsi kita tahu di mana batas target-target yang kemungkinan akan dicapai oleh harga ketika dia bergerak ya, dari satu level ke level yang lain. Nah, mungkin teman-teman tidak akan entry di sini, tapi kalaupun teman-teman entry ini sampai ya, dan ini adalah untuk breakout trading. Dan pada level ini teman-teman, ini juga menarik. Nah, setelah teman-teman lihat ketika harga bergerak ke atas di sini, dia close lagi, maka ekspektasi kita adalah dia akan menuju ke level selanjutnya ya. Level selanjutnya di atas teman-teman, tapi sebelum dia lanjut ke atas, maka harga ini sudah reverse ke bawah. Nah, mungkin di sini kalau kita punya tadi fokus ke break ya, ketika break maka ekspektasi kita ke atas, mungkin di sini kita SL ya, nggak apa-apa kita SL di sini teman-teman. Tapi teman-teman lihat ketika dia break lagi ini dari atas, bergerak di atas, sudah gagal seperti ini, dan kita melihat satu candle ini teman-teman, ini ada Morobuzu bearish ya, ini Morobuzu seperti ini teman-teman. Ya, ini penanda sell kuat, mungkin teman-teman akan sell lagi di sini, dan dengan target ini di sini break teman-teman, sell ini cukup, walaupun tidak sampai ke sini, tapi paling tidak teman-teman kita sudah punya range yang cukup ya, seperti itu teman-teman. Artinya ini direspon ya, setiap marketnya direspon. Nah, kalau kita pakai reversal juga di sini false break teman-teman, dan teman-teman melihat peluang sell ya, sell tapi gagal ya. Tapi kalau untuk breakout ini teman-teman, break di sini kita entry setelah candle ini teman-teman, ini kita dapat lagi ya, dan seterusnya ya.
Sebaliknya juga untuk reversal ya, ini kelihatan. Ini di H4 teman-teman. Nah, kemudian saya akan coba turunkan time frame teman-teman. Sebelumnya saya kembali dulu ke sini dan saya akan setting dulu ini teman-teman. Saya akan masuk ke H1 teman-teman. Ini kurang lebih sama ya. Ini masuk, break dan seterusnya ya. Begitu juga untuk reversal. Paling tidak teman-teman kita sudah tahu nih level-level yang level target dan level di mana kita akan memutuskan apakah kita akan breakout trading dan break atau apakah kita akan reversal trade ya. Nah, ini cukup teman-teman ya, ini lumayan. Teknik ini simple dan banyak orang yang sudah mengabaikan, banyak orang yang sudah menggunakan indikator-indikator, moving average dan sebagainya. Walaupun teman-teman itu sah semua di trading, tidak ada salah dan benar. Yang penting kita konsisten melakukan satu teknik, kita uji, kita backtest, kita forward test, dan kalau hasilnya bagus kita jalankan ya, kalau memang sesuai dengan target kita, sesuai dengan kriteria kita. Sekarang kita akan lihat nih. Nah, kita akan masuk ke price hari ini. Nah, kita tahu nih teman-teman, harga setelah ini maka target selanjutnya adalah ini ya. Nah, misalnya nih teman-teman, kalau tadi sudah masuk ya, setelah dia mungkin break di sini teman-teman, masuk atau teman-teman masuk di sekitaran sini, maka targetnya ke atas ya. Ini kalau kita menggunakan ini. Nah, kalau teman-teman tadi masuknya setelah dia break oleh candle ini, atau kalau teman-teman ragu masuk di candle itu ya, mungkin teman-teman baru yakin di candle ini karena ini merubuju sempurna di H1 ya. Ini kalau teman-teman entry di sini, misalnya stop lossnya di sini teman-teman, stop lossnya di bawah sini atau di bawah sini, ini teman-teman sudah mendapatkan ini 1133 ya, dengan stop loss kalau kita taruh di bawah sini ini sudah 1:1 lebih ya teman-teman, apalagi kalau kita sampai ke sini. Nah, ini lumayan ya. Jadi targetnya kalau kita menggunakan teknik ini adalah ke atas ya teman-teman ya, targetnya adalah ini. Apakah saat ini kita masih boleh buy teman-teman? Dengan menggunakan teknik ini, kalau teman-teman sudah tahu targetnya, maka secara otomatis teman-teman bisa mengukur nih. Ketika saya masuk di sini, ketika kita masuk di sini dengan target di atas ini sekitar 260 260 pips teman-teman. Dan kalau kita taruh SL-nya di bawah sini teman-teman, maka ini masih 1:1. Artinya kita masuk di sini bisa ya, masih bisa dipertimbangkan ketika harga di sini. Atau kalau teman-teman merasa ini masih terlalu tinggi, teman-teman yang sukanya entry-nya di bawah, mungkin bisa tunggu dia balik ke bawah dulu ke level ini, dan bagaimana responnya karena ini time frame H1, dan kita punya target ke atas ya. Itu salah satu cara untuk trading dengan sistem ini. Jadi saya kira teman-teman sudah paham sampai di sini. Kalau teman-teman pengen menguji lagi, dan saya yakin hampir semua trader pasti tahu teknik ini, tapi kadang-kadang kita ingin mencoba-coba hal baru, menggunakan indikator ini, indikator itu, kita mengabaikan hal-hal yang simple. Yang paling penting teman-teman ukur ya, teman-teman tes sendiri, dan kalau cocok dengan style teman-teman ya, teman-teman bisa gunakan. So teman-teman, sebelum saya akhiri video ini, saya akan disclaimer dulu teman-teman bahwa target ke atas ini bukan signal trading teman-teman ya. Saya tidak memberikan signal ke teman-teman harus entry buy sekarang, ini tidak teman-teman. Ini video ini full hanya untuk sharing pengetahuan saja. Mudah-mudahan ini akan bisa menambah wawasan teman-teman dan goalsnya agar kita bertumbuh bersama. So teman-teman, saya akhiri video ini sampai di sini. Dan bagi teman-teman yang belum yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa teman-teman subscribe
dan kalau perlu teman-teman bagikan ke teman-teman yang lain agar mereka juga mendapatkan manfaat yang sama. Dan teman-teman yang sudah subscribe, kalau teman-teman sudah subscribe juga, teman-teman nyalakan tombol lonceng di sebelah kanan teman-teman, agar ketika saya mengupdate video, mengupload video, teman-teman mendapatkan notifikasi dan teman-teman tidak akan ketinggalan update-update video dari saya. Terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Jangan lupa like, dan kalau ada yang kurang jelas teman-teman komen di kolom komentar. Terima kasih teman-teman. See you and bye-bye.